Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para siswa kelas 9? Bertemu lagi dengan saya, Sri Puji Rahayu Susilowati SPD, Guru SMP Negeri 1 Tambak Romo. Pada video pembelajaran kali ini yang akan saya bahas mengasih materi IPA semester 2 yaitu mengenai kemagnetan. Silahkan simak terus video berikut ini. Kompetensi dasar pada materi kemagnetan adalah sebagai berikut. Menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Sebagai persepsi sebelum materi kita bahas adalah perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari penemuan magnet, mulai dari speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan berbagai peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya. Berikut adalah pertanyaan pemantik untuk para siswa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan magnet? Yang kedua, dari manakah magnet itu berasal? Yang ketiga, dapatkah sifat kemagnetan suatu bahan menghilang? Dan yang keempat, dapatkah kita membuat magnet? Silahkan pertanyaan tersebut untuk dipahami sehingga akan membuat kalian mengerti bagaimana materi kemagnetan yang akan kita bahas berikut. Oke, kita awali pembahasan yang pertama mengenai magnet. Apakah magnet itu? Magnet adalah benda yang dapat menarik bahan besi dan baja. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis ritos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa atau sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Benda menurut kemagnetannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda magnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh, besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, benda non-magnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh, kayu, plastik, kaca, dan timbal. Berikutnya, benda menurut daya tarik terhadap magnet dibedakan menjadi tiga. Satu, ferromagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contoh, besi, baja, nikel, kobalt, alkomat. Yang kedua, paramagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh, aluminium, platina, dan kayu. Yang ketiga, diamagnetik, yaitu bahan tidak ditarik sama sekali oleh magnet. Contoh, bismut, seng, emas, dan tembaga. Berikut kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk magnet. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk O atau ladam, dan ada pula yang berbentuk jarum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat magnet. Yang pertama sifatnya adalah magnet yang dapat berputar bebas secara horizontal selalu menunjuk arah utara selatan. Bisa diperhatikan pada gambar berikut. Sifat magnet yang kedua yaitu magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menunjuk arah utara dinamakan kutub utara. Sedangkan ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menunjuk arah selatan dinamakan kutub selatan. Sifat magnet yang ketiga yaitu gaya tarik magnet yang terkuat pada kedua kutub-kutubnya. Sifat magnet yang keempat yaitu kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik seperti pada gambar di samping. Berikutnya, kutub yang sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak seperti pada gambar di bawah ini. Gambar di samping adalah merupakan magnet elementer yaitu magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet.
Selanjutnya akan kita bahas mengenai cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan menggosok. Coba perhatikan gambar di samping. Ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosoknya. Cara membuat magnet yang kedua yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik. Perhatikan gambar di samping, di mana magnet dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang berarus DC. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Sifat kemagnetannya adalah sementara. Cara membuat magnet yang terakhir yaitu dengan cara induksi atau mendekatkan magnet. Coba perhatikan gambar di samping. Besi menjadi magnet pada saat didekati magnet, sehingga besi yang sudah bermuatan magnet tersebut akan mampu menarik besi-besi kecil yang ada di bawahnya. Namun, besi di sini sifatnya hanya bersifat sementara. Berikut akan kita bahas cara menghilangkan sifat magnet. Yang pertama, dipanaskan. Jadi, jika suatu magnet dipanaskan di dalam api, maka sifat magnetannya bisa hilang. Yang kedua, jika magnet dipukul-pukul, maka sifat kemagnetannya juga bisa hilang. Yang ketiga, jika sebuah magnet dijatuhkan, otomatis sifat kemagnetannya pun juga akan hilang. Berikutnya, sifat magnet bisa hilang jika dialiri arus bolak-balik atau dikenal dengan arus AC. Berikutnya kita bahas mengenai medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet, baik gaya ditarik maupun ditolak. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Ketentuan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Daerah yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Berikut akan kita bahas mengenai pola-pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Yang pertama, kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Perhatikan, kedua kutub utara ini karena kutubnya sama, maka pola garisnya akan tampak saling tolak-menolak. Yang kedua yaitu gambar pada kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet. Seperti pada gambar, karena kedua kutubnya sama yaitu selatan dengan selatan, maka pola-pola gaya magnetnya juga akan saling tolak-menolak. Yang terakhir berikutnya yaitu pola garis gaya magnet antara kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Bisa tampak sekali pada gambar di mana antara kutub utara dan kutub selatan pola-pola garis gaya magnetnya saling tarik-menarik. Selanjutnya akan kita bahas mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Pertama, kita bahas mengenai migrasi burung. Bisa diperhatikan pada gambar. Ya. Beberapa jenis burung, misal burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Kedua, akan kita bahas mengenai migrasi ikan salmon. Tahukah kamu ikan salmon? Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak.
Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dapat mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Migrasi yang keempat yaitu migrasi lobster duri. Pernahkah kamu melihat lobster? Ada banyak jenis lobster, salah satunya yaitu lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Migrasi yang terakhir yaitu magnet dalam tubuh bakteri. Tahukah kamu bahwa dalam tubuh bakteri magnetotaktik bakteria atau dengan istilah MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Setelah migrasi pada hewan kita bahas, kita lanjutkan mengenai sudut inklinasi dan deklinasi. Sudut inklinasi yaitu sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Penyebab terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Sedangkan sudut deklinasi adalah sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebab terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Selanjutnya, bagaimanakah menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik? Seperti pada gambar bisa kita lihat bahwa caranya yaitu dengan aturan kaidah tangan kanan, di mana arah arus listrik ditunjukkan oleh arah ibu jari, arah medan magnet ditunjukkan oleh arah keempat jari. Berikutnya, bagaimana cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Yang pertama yaitu dengan cara menambah jumlah lilitan, yang kedua dengan cara memperbesar kuat arus listrik, yang ketiga yaitu dengan cara memberi inti besi. Terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai besar gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet,
panjang kawat, dan kuat arus listrik. Di sini dirumuskan F sama dengan B kali I kali L. F di mana gaya Lorentz satuannya Newton, B adalah kuat medan magnet satuannya Tesla, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, L adalah panjang kawat satuannya adalah meter. Demikian materi kemagnetan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk seluruh siswa-siswi kelas 9. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Dan tunggu terus video-video berikutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.